jangan merasa terganggu, jangan merasa asing sama kami ya Mbah ya. Kami tidak berniat untuk merusak tempat tinggal Mbah. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu sasak yang kabarnya terkenal disebut sebagai Sasak Koneng, dan kabarnya warga di sekitar Sasak Koneng ataupun di Jembatan Kuning ini seringkali mengalami gangguan-gangguan daripada makhluk astral penghuni area sekitar Jembatan Kuning ini. Dan memang menurut beberapa penuturan narasumber di sini seringkali mereka ditampakkan oleh salah satu sosok seperti siluman buaya, entah itu buaya betulan atau bukan. Dan tadi sebelum kita melakukan syuting sempat kedatangan makhluk halus yang mungkin masuk ke dalam salah satu tubuh mediator kita. Kita saksikan dulu cuplikan videonya berikut ini. Mbah, sebelumnya maaf kalau kedatangan kami mengganggu ya. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu di tempat ini. Ya, kami hanya ingin tahu di sini ada apa, siapa yang selalu mengganggu warga di tempat ini. Ya, jadi kita bukan bermaksud untuk merusak tempat juga. Kalau misalkan Mbah merasa terganggu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jangan merasa terganggu, jangan merasa asing sama kami ya Mbah ya. Kami tidak berniat untuk merusak tempat tinggal Mbah. Di sini kami secara pribadi memohon maaf kalau Mbah merasa terganggu. Ya, kami di sini tidak berbuat jahat. Ya. Iya. Tapi Mbah tidak perlu merasa asing. Ini Mbah sosok buaya, ya. Dari sana. Dari Curug. Oke, sok sama Ki ditanya lagi sekalian. Nah terus aya riwayat di dia seueur bangsa-bangsa di Aki ataupun Mbah bangsana bangsa jin atau siluman. Anu ngaganggu ke warga. Mbah tadi diajak ngobrol sama Kirespati, matanya ngeliatin saya terus, kenapa Mbah? Ada apa? Ayah Putri. Oh, di mana? Oh. Di badan saya. Enggak, soalnya tadi kan diajak ngobrol sama Kirespati. Matanya mah ngeliatin aku terus. Nah, mungkin ningali ataupun lihat sosok Putri masih ayam meureun. Wih, tanya dulu Ki. Tanya dulu Ki. Selamat malam, Putri. Dan menjawab dengan kami. Ya. Ada pesan buat Kirespati? Ada pesan buat Kirespati mungkin Putri? Ya. Nah tadi kan memang sempat sudah masuk ya Ki ya ke mediator kita, dan memang kita juga sudah meminta izin ya. Kalau kita berada di tempat ini, kita bukan untuk mengganggu, bukan untuk mengusik, dan juga bukan untuk merusak. Kita hanya menguak mitos ataupun desas-desus tentang warga di sekitar sini yang seringkali melihat penampakan daripada sosok buaya yang tinggal di area sekitar Jembatan Kuning ini. Kira-kira Ki, di tempat ini tuh sosoknya benarkah ada buaya, ataukah mungkin ada sosok-sosok lain? Ya. Menurut penerawangan saya tadi berinteraksi emang ada, cuman buaya itu tidak tinggal tetap di sini. Mungkin ada sebuah muara
ataupun jalan arus air ke hulu sungai gitu kan, ya tadi disebutkan muara. Tapi yang saya perhatikan tadi di sini ada sebuah gua. Ada Entah gua. itu gua mungkin tempatnya buaya itu yang sering berulang ataupun sering lewat ke sini gitu kan, ataupun hal ada yang lain itu belum dipastikan. Nah, terus tentang masalah makhluk astral di sini tadi saya juga sempat berinteraksi, ada sosok cewek terus sosok nenek-nenek gitu kan, itu sempat berinteraksi. Dia sempat menyampaikan suatu pesan jangan apa tuh gandengan gitu kan, Jangan berisik gitu ya. Oke. Nah, aku akan nanya lagi ke Teh Amel nih. Teh, kira-kira kesan pertama ketika kita masuk ke lingkungan sekitar jembatan ini, energinya kayak gimana? Ya lumayan tinggi energinya ya. Bahkan tadi waktu kita kumpul di situ aja udah banyak suara-suara yang aneh ya. Ada suara, barusan saya duduk ada suara perempuan ketawa, ada suara anak-anak, ada suara yang ngegerem gitu, ada. Oke. Dan untuk kalian sahabat Huru Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, sahabat Huru Hara, jadi ini bentuk jembatannya, jembatan penyeberangannya. Jadi di bawahnya itu ada sungai, cuman ini lebar banget ya, dan airnya itu tenang. Kemungkinan sungai ini kayaknya dalam ya, soalnya kelihatannya tenang banget gitu, dan juga gelap. Banyak sekali pohon-pohon bambu di sekitarnya gitu. Dan kabarnya menurut warga sekitar, mereka itu seringkali diganggu oleh sosok-sosok yang ada di tempat ini ketika melewati jembatan ini ataupun mereka jalan sebelum masuk ke jembatan ini gitu. Nah, sekarang kita mau kemana, Ki? Sekarang kita seterusnya aja di situ karena udah jelas di sini ada hulu air gitu kan, mata air gitu kan, yang di istilah di Sunda itu kan hulu warang. Ya, biasanya kan kalau ada hulu warang ini tempat-tempat makhluk astral itu betah di sini gitu kan. Hulu warang itu berarti hulu air gitu ya? Air susu gitu, Oh, mata air ya, mungkin mata ya. air ya. Oke, jadi memang katanya sahabat Huru Hara, di mata air itu banyak sekali penghuni-penghuni gaibnya ya. Gitu. Jadi mungkin kita akan bermediumisasi dengan salah satu sosok yang tinggal di sini ya. Ya, karena emang tadi juga saya udah merasakan energinya yang lumayan besar itu di sini. Karena sering berinteraksi di sini yang mengganggu banget. Gitu. Oh, di sini posisinya Ya, persis. posisi di sini. Oke, berarti kita mediumisasi di sini atau di mana? Di Bisa sini di aja. sini, bisa di sana bisa. Mau di sana? Ya, kalau mau di sini bisa berarti mungkin kita menarik sosok yang di sini perempuan gitu karena sering berinteraksi, sering mewujudkan di sini gitu kan. Oke. Di sini bisa kalau mau menarik gitu kan sosok cewek gitu. Cuman kita gak akan membuahkan hasil ataupun riwayat makhluknya gitu kan, karena kan ini bukan penguasanya. Bukan penguasanya. Ini hanya makhluk astral lah semacam. Oke. Makhluk astral yang sering mengganggu ya. Nah, itu. Tapi nanti kita bisa untuk mediumisasi kira-kira nih untuk energinya, untuk melihat kondisi Om Heri sendiri. Ya. Bisa mungkin nanti pertama kita masukin yang mana dulu gitu. Bisa. Ya mungkin kan di sini kita mau mengkuat gitu kan, mitos di sini yang mengganggu gitu kan. Cuman yang nanti kita tarik itu sosok cewek tapi dia bukan penguasa. Oke. Bukan penguasa di sini. Bukan penguasa. Paling untuk sosok perempuan ini kita kasih batas waktu ya supaya energinya tidak terlalu terkuras habis. Oke. Bisa langsung dimulai? Siap. Oh, Ini awal. ini dia. Sugan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim kah? Saya pengen ngobrol beberapa pertanyaan. Benar penghuni di sini yang tinggal di sini? Bukan. Oh, Teteh. Saya mau tanya. Teteh yang suka ngeganggu di sini ya? Tenang. Kenapa Teh suka ngeganggu warga di sini? Resep. Resep. Teteh ini wujud aslinya apa? Perempuan. Perempuan. Suka mewujudkan diri sebagai perempuan cantik. Ya. Kenapa? Apa warga di sini ada yang mengganggu Teteh, ada yang mengusik Teteh, atau Teteh merasa terganggu? Kenapa kok mereka diganggu? Disuruh sama siapa? Penguasa. Sama penguasa di sini. Teteh dijanjikan tempat tinggal di sini ya, kalau nurut sama dia. Oke. Ada lagi Teh Amel mungkin mau nanya? Cukup lah. Oke. Teteh, pesan dari saya mah gini aja Teh, kalau misalkan orang yang tidak bersalah ya, mohon jangan diganggu, ya. Siapa lagi nih? Beda lagi. Assalamualaikum. Sok buaya kah? Tenang. Penguasanya. Penguasa Tenang. yang nyuruh Tenang. Mbah, bisa bicara, ngobrol. Assalamualaikum, Sampurasun. Assalamualaikum. nggak bisa jawab. Mbah, kita di sini bukan mau mengganggu, bukan mau merusak tempat Mbah. Kita cuma mau tahu di sini banyak warga yang seringkali melihat penampakan daripada makhluk astral. Terus tadi kita juga sempat mediumisasi dengan sosok perempuan yang ada di sini. Betul Mbah yang suruh mereka untuk mengganggu? Alasannya kenapa Mbah? Karena ganggu manusia. Iya, tapi mereka tidak bersalah Mbah. Ya, mereka cuma lewat. Ya, mereka mungkin di atas sana itu ada ladang pesawahan. Ya, mereka mau bekerja gitu. Kenapa diganggu? Kebiasaan Nah, mungkin kebiasaan. wilayah. Iya, ini wilayah Mbah. Cuman kan mereka itu dengan Mbah beda dimensi, Mbah. Ya, beda alam. frekuensi, beda alam. Ya kan? Setiap manusia geus dicakalah aing. Iya, karena kan mereka tidak. Tapi kan mereka tidak semuanya bisa melihat Mbah. Jadi mereka tidak sadar, Mbah. Gitu. Ya. Betul nggak? Jadi mereka nggak bisa melihat Mbah, tidak menyadari kalau Mbah ada di sini, gitu. Sosok apakah Mbah ini? Oh, buaya. Nah, Mbah, itu kan katanya tadi kata Kirespati di air, di bawah air itu ada gua, betul. Di sebelah mana, Mbah? Bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu. Oh, sebelah itu. Oh, seberang sana ya. Bisa pribadi. Sebelah. Itu tempatnya Mbah. Aing masuk keluar dari Keluar masuk dari situ gerbangnya ya. Oke. Kalau dulu tempat ini betul Mbah area kerajaan Kutawaringin. Iya. memang Wilayah. masih Wilayahnya. wilayah tapi lain Nusa Di- Penus. Mbah tapi sudah ada sejak zaman kerajaan itu. Di sebelah mana Mbah boleh ditunjukkan? Iya, berarti betul. Bentengnya kan ada di sana ya. Ada di atas jauh. Jadi perbatas. Korban itu Banyak korban. Korban seperti apa, Mbah? penjejahan Bang. Penjajahan
Dari bangsa Belanda. Oke, dulu katanya ratunya perempuan ya di sini. Penguasanya. Mbah, Namun hayang manengwak sejarah di bahula di itu tempat lain di dia. enggak, iya. Kita cuman kalau di sini kita cuman mau tahu kenapa di sini banyak sekali gangguan itu aja. Keluarga. Kalau untuk sejarah sedikitnya mungkin Mbah tahu karena kan Mbah sudah jauh lama tinggal di sini, betul kan? Wah, Iya. Sok aing ge bahula di budak. Ya, Mbah gini. Dulu kan waktu di zaman Mbah dulu kan, itu kan sejarah pembantaian. Terus yang dinamakan kerajaan Kutawaringin itu kan udah berdiri sebelum Belanda ataupun sesudah. Sebelum Belanda. Berarti udah ada. Nah gini Bah, yang saya pesankan ke Abah, kan Abah mungkin sebagian penguasa di sini, tapi kan tempat Abah mah kan bukan di sini kan, dari Muara Ciasem ya. Pindah ka dieu. pindah ke Nya sini. eta aing jadi perbudak dipindahkeun ka dieu. Oh gitu. Tapi mungkin Mbah kalau boleh saya menyampaikan pesan ya Mbah, kalau untuk warga di sini yang tidak tahu apa-apa, mereka yang memang tinggal di tempat ini, tolong mohon jangan diganggu ya Mbah. Kecuali kalau misalkan ada orang yang jahat. Nah, Ya kalau misalkan ada orang yang jahat sama penduduk di sini, itu terserah Mbah. Mau diganggu mau gimana. Tapi kalau untuk penduduk yang memang polos, tidak tahu apa-apa, ya tolong dijaga. Kadang-kadang jelema anu liwat ka eta jembatan hayang nganclumkeun sorang. Itu perbuatan siapa? Hai, Kenapa Mbah harus seperti itu? ijen budak wae. Dijadikan budak sama Mbah ya? Iya, kalau bisa mungkin Mbah jangan seperti itu Mbah, kasihan Mbah. Karena jiwa mereka itu kan milik Tuhan Mbah. Ya, Mbah juga kan ciptaan Tuhan, betul? Iya. Kan aing eta dari tumbalan. Jadi tumbalan. Jadi harus ditumbal maksudnya. ya kan kita tetap Bah sama makhluk Allah kan, kami juga sama makhluk Allah, makhluk Tuhan. Iya. Kita udah beda alam, kita masing-masing punya kegiatan gitu kan, termasuk manusia gitu kan. Jadi kalau hal-hal semacam tumbal gitu mah itu bukan bagian dari kami Mbah, karena kami juga punya keyakinan. Mbah, paling pesan terakhir dari saya Mbah, kalau bisa warga di sini tolong dijaga ya sama Mbah. Jangan diambil Mbah, kasihan mereka. Kecuali kalau ada orang yang niat jahat, mau Sok aja menghancurkan pakai tumbal. tempat ini, ya jahat sama penduduk di sini. Itu terserah Mbah. Tapi kalau orang penduduk asli di sini, kasihan Mbah mereka. Ya, mereka kan butuh hidup, menghidupi keluarganya, datang bolak-balik ke sini untuk kerja gitu Mbah. Paling cuman itu aja Mbah. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Mengganggu lagi ya warga di sini ya Mbah ya. Sok Ya. Ente sok we keyakinan mana manusia kami manusia. Bersihan ku maneh ku doa-doa sok. Aing mah ganggu deui. Aing pindah. Oke. Tapi Mbah bersedia dipindahkan mungkin Mbah ke tempat yang mungkin Pokona lebih membersihan eta bersihin jembatanan. Supaya jembatan. tong aida dina jembatan eta Oke. Iya. kabelah ditu mah. Aing Iya, nanti kita doakan ya Mbah ya. sok deui. Aing keneh. Iya Mbah, terima kasih Mbah. atur nuhun Mbah ya. Semoga Mbah dapat tempat yang lebih nyaman ya. Aing Semoga udah balik di imah di dinya tempatna di dinya. Aing Iya. di goha. Aing rek tapa deui. kita nggak akan mengusir Nah, kok ya. Ya udah tuh ya Mbah ya. SPB Hampura, Kuring gitu kan, khusus aing Napin. tadi dengan ngerasa kegandengan.
Ampura. Ya, soalnya nama bah ke tempat di asal. Allah, Allah, Udah, kalau udah ngesli itu udah iya soalnya penguasa. Ya, Ini masih enggak, maksudnya ini udah pulih, udah. aman-aman ya. Oke, jadi sahabat Huruhara, itu tadi kita sempat pertama kita mediumisasi dengan sosok perempuan yang seringkali mengganggu di tempat ini, dan ternyata sosok perempuan itu merupakan suruhan daripada penguasa di tempat ini. Terus tadi juga kita ketika sosok perempuan itu masih mengobrol dengan kita ya, tiba-tiba masuk sosok baru, dan itu sosoknya buaya, dan dia merupakan penguasa di tempat ini. Tadi kita sudah mendapatkan informasi dari sosok tersebut bahwa memang di jembatan ini seringkali banyak orang-orang yang seolah-olah mungkin pikirannya dimanipulasi untuk lompat. Jadi seolah-olah ingin memiliki keinginan untuk lompat dari jembatan ini ke bawah, karena di bawah itu sangat luas, sangat lebar sekali sungainya, dan juga sangat dalam, sahabat Huruhara gitu. Jadi kemungkinan untuk apa ya, ditemukannya itu kecil ya, karena mereka akan langsung hanyut gitu. Jadi sebetulnya yang aku lihat dari mungkin secara kebatinan ya, justru arusnya itu bukan di atas ya, tapi Di arusnya itu ada di bawah. Iya. Jadi ketika misalkan kita menceburkan diri ke bawah gitu, jadi nanti langsung tersapu gitu, karena arusnya itu ada di bawah gitu airnya tuh. Dan itu tuh kelihatannya kayak aneh gitu, maksudnya itu arus gaib atau gimana ya? Ya karena mungkin terlalu kencang di dalam kan arusnya ya seperti itu. Iya, jadi kayak penglihatan aku tuh di atas memang kelihatannya tenang, cuman dari bawah itu kayak nyapu gitu loh. Dan tadi pada saat mediumisasi juga anak buahnya, itu maksudnya anak buahnya si sosok buaya ini tuh katanya nonton. Maksudnya anak buahnya tuh mereka yang pernah jadi tumbal di tempat ini atau gimana Ki? Kalau masalah tadi yang banyak itu bukan dari hal tumbal, karena ya mungkin semenjak adanya jembatan ini kayak belum ada tumbal. Belum ada Alhamdulillah tumbal. gitu kan. Oh, belum numbal. Tapi Iya. tadi si sosok buaya ini mengalah ya. Dan dia katanya akan bertapa, lanjut bertapa, dan karena memang rumahnya ada di sebelah sana, tapi kita tidak mau mengusik tempat tinggalnya ya, karena memang tadi kita sudah mendapat persetujuannya kalau bisa jembatan ini didoakan. Mungkin aku akan tanya ke Teh Amel nih Teh. Kira-kira di sini ada jiwa-jiwa manusia nggak? Ada. 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 Yang mungkin bisa ataupun mau disempurnakan? Iya, lebih baik disempurnakan. Lebih baik Ki. disempurnakan. Soalnya emang banyak mengapa ya, sosok buaya itu minta ini karena emang udah banyak Waktunya korban. ya. Dan udah waktunya mungkin dilepaskan juga Iya. gitu. Nah, kira-kira Teh Amel sanggup nggak kalau misalkan berkomunikasi secara batin dengan salah satu saja jiwa yang ada di tempat ini, Silakan. jiwa manusia, dibantu sama Pak Asep bisa Sama Pak? Ki. Oke. Oh, kira Sepati, bukan Pak Asep. Assalamualaikum. Syukurullah. Wujud. Di sini ada sosok anak kecil ya yang sudah menjadi korban dan dia bertempat di sebelah sana, yang mungkin yang tadi ya, yang kata Raya tadi ada yang ketawa anak-anak. Namanya Teh bisa ditanya.
Selain anak kecil, ada lagi. Ada wanita juga. Mm-mm. Nah, mereka itu cara meninggalnya gimana teh dulunya? Kalau anak ini anak kecil ya, dia lagi main di depan, mungkin lagi mandi ya. Hmm. Lagi mandi di sebelah sana. Mm-mm. Dan waktu itu anak itu ya ke bawah air ya. Keseret. Ya, sampai di jembatan ini anak itu nggak ada. Hilang. Oke. Kalau yang perempuan? Kalau yang perempuan lewat, cuman dia melihat ke bawah jembatan itu, lalu loncat Loncat gitu karena aja. ada di sungai itu karena ada yang narik. Kan ada yang narik. Oke. Mungkin cukup. Setelah ini kita langsung doakan saja tempat ini. Oke teh. Jadi untuk sahabat Ruhara, kita tadi sesuai dengan persetujuan dengan sosok penguasa yang berwujud buaya. Dia memperbolehkan kita untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, untuk membersihkan tempat ini, supaya nanti ke depannya tidak ada lagi korban di tempat ini, ataupun tidak ada lagi gangguan di tempat ini. Mungkin boleh untuk tim yang muslim, dipersilahkan untuk mendoakan. Allah, 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 Allah. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Billah hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antakum ila qablal maut. Rasulullah. Bismillah. Syirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullah. Amin. La ilaha. Muslimin muslimat wal mu'minin wal wa arwahi illa ruh. Wassalamatan fi dini wa wafiatan fil jasad. Alhamdulillah. Fi barakat wa kharumah maunah ma'ujijat. Wassalallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina. Oke sahabat Ruhara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita pada malam hari ini dengan dua sosok yang ada di tempat ini. Tadi yang pertama itu merupakan sosok pengganggu di tempat ini, dan yang kedua dia merupakan sosok penguasa di tempat ini dengan wujudnya sebagai mungkin buaya ya. Tadi dia mengakui seperti itu, dan memang sosok perempuan ini merupakan suruhan daripada si sosok buaya itu untuk mengganggu di tempat ini. Dan juga tadi kita sudah membuat kesepakatan bahwa kalau bisa lain kali untuk kedepannya jangan lagi ada gangguan di tempat ini, karena mereka yang berlalu lalang ataupun warga-warga di tempat ini tuh banyak sekali yang mungkin bekerja ke ladang, bekerja ke sawah gitu. Mereka yang menafkahi keluarganya. Jadi kita tadi sudah meminta tolong kepada sosok si buaya ini bahwa kalau bisa nanti jangan lagi mengganggu warga di tempat ini, kecuali orang yang berniat jahat di tempat ini, itu terserah gitu. Yang penting tolong dijaga untuk warga di tempat ini. Dan tadi
mungkin kita tidak merusak tempat tinggalnya ya Ki. Hanya saja mungkin dia memberikan persetujuan untuk silakan didoakan tempat ini, silakan bebaskan mereka yang mungkin ingin dibebaskan. Dan tadi kita sempat doakan, kira-kira sekarang kondisi tempat ini tuh hawanya seperti apa Ki? Ya mudah-mudahan setelah kita tadi berdoa atas izinnya Allah Sang Penguasa, alhamdulillah walaupun tidak semuanya pengen dibebaskan, itu kan karena mungkin udah menjadi kebiasaan hidup mereka yang sekarang, mungkin lebih enak ataupun lebih nyaman, itu aja. Dan tadi ada beberapa mungkin makhluk yang terlihat tidak ingin dibebaskan, itu kenapa Teh? Ya karena kalau dibilang ini ya, karena itu iblis ya, dan tidak mau ikut disempurnakan itu Oke. ya. Jadi Yang separuhnya itu memang kebanyakannya manusia dulunya ya, karena yang udah jadi korban di sini ya. Tapi kalau untuk yang goib ya, yang itu, yang iblis, dia nggak mau. Mereka tetap betah di sini. oke, dan mungkin mereka yang tidak bersedia untuk naik ataupun disempurnakan itu mungkin sudah menyatu ataupun sudah jiwa mereka sudah kotor oleh mungkin nafsu, hawa nafsu, dendam, dan juga tidak ikhlas menerima kematian mereka ya, sehingga jiwanya itu banyak sekali dipengaruhi oleh iblis dan mungkin mereka tidak bersedia untuk disempurnakan. Jadi warga setempat pada gitu. Oke, dan di belakang kita ada warga mungkin dari Karang Taruna Desa, hanya saja mungkin telat, kita sudah selesai syutingnya. Dan itulah tadi sahabat Huru Hara buat video kita pada malam hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video kita pada malam hari ini, jangan lupa mampir ke channel Huru Hara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huru Hara Horor. Dan buat kalian khususnya warga Kabupaten Subang yang memiliki tempat usaha yang ingin dibersihkan, ataupun aura kalian yang ingin dibersihkan, ataupun rumah kalian yang angker yang ingin dibersihkan, silakan tulis email dan kirim ke email huruharahoror90@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel Kirespati Sabda Alam dan Teh Amel undur diri. See you on the next video. Dadah.